Hai, perkenalkan nama saya Zain Haganti Enal Sembiring. Saya kuliah di Universitas Metodis Indonesia di Fakultas Ilmu Komputer, tepatnya di Sistem Informasi. NPM saya 2185292. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu skripsi ataupun jurnal maturity level pada COVID. Yang di sini sudah ada sebuah contoh sebuah skripsinya dengan judul Pengukuran maturity level pada tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-41 pada PT Dinamika Mitra Sukses Makmur. Dimanapun COVID itu sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Di sini yang menyusunnya adalah Erik Daski, Eskom, Mkom, Janet Islam, Wahyu Tisrono, Ampau, Eskom, Mkom. Jadi di pendahuluannya itu latar belakang tata kelola teknologi informasi TI adalah tanggung jawab eksekutif dan hewan direksi dan terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi dan proses yang memastikan bahwa perusahaan TI menopang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi framework control object management dari metode model 2007. Dimanapun di situ memiliki Tujuannya dibuat jurnal ini yaitu mengevaluasi dan menjadikan hasil audit sebagai masukan untuk memperbaiki pengelolaan sistem berjalan pada perusahaan tersebut. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan dalam tata kelola IT-nya. A. Tata kelola IT. Tujuan tata kelola TI adalah agar dapat mengarahkan upaya TI sehingga memastikan performa TI sesuai dengan pemenuhan objektif. Tata kelola TI membutuhkan pengaturan yang tepat untuk menentukan strategi dan pemanfaatan sumber daya TI guna memberikan keuntungan yang kompetitif bagi organisasi sederhana. Tata kelola TI menggunakan prinsip-prinsip tata kelola organisasi terhadap unit TI. Di sini ada bagian B terdapat COVID, yaitu COVID ataupun Control Objective for Information and Related Technology didasarkan pada analisis dan harmonisasi standar TI yang ada dan praktik-praktik yang baik dan sesuai dengan yang diterima secara umum. Prinsip tata kelola ini diposisikan pada tingkat tinggi didorong oleh persyaratan bisnis, mencakup kelola manajemen dan kontrol efektif. Karena itu bertindak sebagai integrator dari politik praktik tata kelola TI menarik bagi manajemen eksekutif, manajemen bisnis, dan TI, pemerintah profesional, penjamin dan keamanan, dan profesional audit dan kontrol TI. Ini dirancang untuk menjadi pelengkap dan digunakan bersama dengan standar lain dan praktik yang baik. Jadi maturity levelnya itu ada tabelnya maturity index, maturity level, di mana maturity indexnya 0 sampai 0,50, maturity levelnya 0 non extensions 0,51 sampai 1,50, yang satu intellectual and atau ad hoc. Pemodelan kedewasaan untuk manajemen dan kontrol atas proses TI didasarkan pada metode evaluasi organisasi sehingga bisa jadi dinilai dan dari tingkat kematangan tidak ada ataupun 0 sehingga dioptimalkan. Pendekatan ini berasal dari model kematangan perangkat lunak. Eigenring Institute CI didefinisikan untuk kematangan kemampuan pengembangan perangkat lunak. Meskipun konsep pendekatan CI diikuti implementasi COVID sangat berbeda dari C asli yang berorientasi pada produk perangkat lunak. Prinsip-prinsipnya rekayasa organisasi berusaha untuk keunggulan di bidang ini dan penelitian formal tingkat kematangan sehingga perangkat lunak pengembang dapat disertifikasi dalam COVID. Definisi umum diberikan untuk skala kematangan COVID yang berupa dengan CMM, tetapi ditafsirkan sebagai sifat proses manajemen TI COVID. Model spesifik disediakan dari segala generasi untuk masing-masing 34 proses COVID. Adapun metode penelitiannya, metode penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu observasi langsung,
Penyusunan pertanyaan berdasarkan dominan, wawancara RACI ataupun responsible, accountable, control, dan infer. Uji fitness pertanyaan perhitungan maturity level dan analisis maturity level. Adapun langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut. 1. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian untuk mendapatkan gambaran yang relevan dengan masalah tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan di PT Dinamika Mitra Sukses Makmur, seperti melihat bagaimana tata kelola IT dan proses bisnis pada perusahaan. Yang kedua, penyusunan pertanyaan berdasarkan dominan. Penyusunan pertanyaan digunakan sebagai alat untuk wawancara terhadap RACI. Pertanyaan ini disusun berdasarkan panduan COVID 4.1, yaitu Maturity Level Compliance Value sesuai dominan yang diambil. Yang ketiga, wawancara RACI dan perolehan data merupakan sebuah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi sebagai pendukung hasil kuesioner. Wawancara digunakan untuk menangkap informasi lebih lengkap mengenai masalah yang diteliti. Problem data langsung didapatkan setelah melakukan wawancara terhadap RACI. 4. Uji validasi pertanyaan. Hasil dari wawancara yang telah didasarkan dari RACI kemudian akan dilakukan uji validasi untuk memastikan sesuai dengan compliance value. Yang kelima, perhitungan maturity level. Maturity level diperoleh juga dengan menghitung setiap jawaban yang diberikan oleh RACI pada saat proses wawancara. Pilihan ditujukan menggunakan skala ataupun Likert sebanyak 6 jawaban, yaitu ataupun level 0,5. Yang keenam, analisis maturity level. Analisis maturity level dilakukan dengan target atau goals setiap dominan yang diteliti. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan penelitian yang dilakukan pada PT Dinamika Mitra Sukses Makmur berdasarkan COVID 4.1 menyimpulkan bahwa 1. Menentukan rencana strategi TI ataupun Plan and Organisasi POI sebesar 2,40. 2. Perencanaan dan pengorganisasian ataupun Plan on Organisasi PO 10 sebesar 2,40. Yang ketiga, identifikasi solusi otomatis ataupun deliver and support DE ataupun DS4 sebesar 2,62. Yang keempat, memastikan layanan berkelanjutan ataupun acquire and implement ataupun AII sebesar 2,49. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi kontrol internal ataupun monitor and execute ataupun ME2 sebesar 2,82. Berikut ini merupakan beberapa yang bisa penulis berikan untuk PT Dinamika Mitra Sukses Makmur. 1. Memperluas pasar pengenalan aplikasi manajemen warung yang saat ini hanya ada beberapa daerah saja. 2. Memperbarui beberapa fitur di dalam aplikasi yang berfungsi untuk terlalu penting. 3. Meningkatkan manajemen IT perusahaan agar lebih teratur dan dalam setiap kegiatannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, terima kasih.